Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita teman-teman yang pastinya di info kripto official ini. Bagaimana keadaan teman-teman? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya teman-teman. Saya mau informasikan yang bahwa P-Market Indonesia ini tidak menentukan nilai Bitcoin yang kita minim ini teman-teman. Waduh, bagaimana nasib koin kita teman-teman? Kita tidak bisa mencairkan. Oke, stop dulu. Simak video ini sampai habis biar tidak salah paham dan salah dimengerti teman-teman ya. Oke, sebelum saya melanjutkan, subscribe channel ini, nyalakan lonceng untuk notifikasi terbaru daripada info kripto official ini. Oke teman-teman, seperti kita ketahui P-Market Indonesia ini salah satu marketplace yang menjalankan ekosistem P-Network ini yang berada di Indonesia teman-teman. P-Market Indonesia ini sama seperti marketplace online ya teman-teman, bukan marketplace cryptocurrency, tapi marketplace untuk penyediaan layanan barang dengan pembayaran dengan koin P yang kita minim ini teman-teman. Namun saya mendapatkan kabar dan saya sendiri yang tanya daripada ke dalam grupnya langsung P-Market Indonesia ini ataupun PMI, dan alhamdulillah jawaban tersebut sudah saya pegang dan saya mau infokan kepada teman-teman juga, dan saya juga ada izin untuk suruh share ya kepada referensi ataupun referensi kepada teman-teman saya. Saya rasa tidak ada salahnya saya memberitahukan kepada teman-teman yang melihat video ini, terutama di kalangan-kalangan pioner Indonesia ya teman-teman. Oke teman-teman, tetap semangat dan tetap fokus. Oke, kenapa hal ini terjadi di PMI? Simak sampai habis. Langsung saja kita lihat. Oke teman-teman, ini merupakan salah satu grup Telegram daripada P-Market Indonesia ini ya teman-teman. Mungkin banyak daripada kita dan pribadi saya juga sendiri mungkin jarang on di grup-grup ya teman-teman, mungkin dengan sibuk-sibuk kegiatan lain, dan saya rasa tidak ada salahnya saya meng-share kepada teman-teman informasi yang saya dapatkan ini, dan teman-teman harus simak sampai habis video ini, jangan di skip nanti salah dipahami ya. Oke, langsung saya baca ya. Siapa yang menentukan nilai P di PMI? Maaf, masih sangat awam. Sekiranya ada yang sudi menjawab. Oke, di sini saya bertanya, siapakah yang menentukan nilai koin P di PMI ataupun di P-Market Indonesia ini? Dan di sini ada salah satu admin, Sunarsih ya. Sunarsih ini selaku admin, dan nanti kalau Mbak Sunarsih ada melihat video ini, terima kasih Mbak sudah menjawab pertanyaan saya, minta support. Namun kalau ada salah nanti dalam penyampaian saya ini, mohon Mbak tegur dan saya akan memperbaiki, dan saya di dalam video ini saya akan menjelaskan semampu saya yang saya pahami ya dengan project P-Network ini dan dengan project P-Market Indonesia ini ataupun PMI. Di sini Mbak Sunarsih menjawab konsensus para pioner dan vendor. Nah, inilah salah satu jawaban dari pertanyaan saya ya. Siapa yang menentukan nilai koin P di PMI? Konsensusnya ataupun yang menentukan nilai koin P di PMI ini merupakan para pioner dan vendor teman-teman. Nah teman-teman, kapan vendor dan pioner ini sepakat untuk melakukan konsensus khususnya di Indonesia teman-teman ya. Semoga saja secepat mungkin, dan kita perlu menunggu dulu sebanyak mungkin KIC untuk di daerah Indonesia ini, dan semoga saja cepat mungkin saldo kita masuk ke dalam saldo mainnet ataupun saldo yang sudah real. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, di sini saya bertanya lagi. Sudah tadi Mbak Sunarsih menjawab, saya bertanya lagi, apakah konsensus pioner dan vendor sudah terjadi? Oke, dan di sini alhamdulillah admin yaitu Abang Muslimnya sendiri selaku CEO daripada PMI ini ataupun P-Market Indonesia ini, kalau nanti abang ada melihat video ini, kalau ada salah abang tegur dan saya support ya untuk menyampaikan ini. Oke, di sini Abang Muslim ini jawab akan berlaku jika terjadi transaksi real. Sebagaimana dapat kita simulasikan berapa nilai P berdasarkan barang yang dibarternya diestimasikan nilai ETR teman-teman.
Nah, beginilah jawaban daripada Abang Muslim ini akan berlaku konsensus jika sudah nanti terjadi salah satu transaksi sudah berlaku di PMI ataupun di P-Market Indonesia, teman-teman. Maka di situ akan ada nanti takaran berapa satu harga koin P yang kita minim ini untuk harga Indonesia. Bisa dipahami? Nanti jangan salah paham dan salah dimengerti. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, dan sini saya tanya lagi. Oke, dengan jawabannya Abang Muslim yang tadi, saya tanya lagi di sini. Oke, siap Om. Sudah bisa dipahami. Saldo kita harus masuk ke saldo mainnet yang ada di wallet P brosur ya teman-teman. Dan di sini Abang Muslim ini menjawab, betul Pak, tetap semangat edukasikan kepada semua referensinya, alur tata cara penerapan pengguna mata uang digital, sekaligus berikan edukasi agar dapat menerima P sebagai alat barter transaksi, teman-teman. Inilah jawaban daripada Abang Muslim ini ya. Dia menyuruhkan kita dan siapapun untuk mengedukasikan kepada referensi kita, terutama yang ada minim koin P ini ya, dan tata cara untuk penggunaan mata uang digital P Network ini, dan kita harus mengedukasikan agar mereka dapat menerima P ini sebagai alat barter transaksi, teman-teman, ataupun sebagai alat pembayaran barang tersebut. Oke teman-teman, bisa dipahami? Semoga saya bisa dipahami ya. Namun kenapa PMI ini tidak menentukan nilai koin P? Itu yang jadi pertanyaan kan. Namun sebelumnya juga tadi baru di video-video awal ini, di durasi video awal ini sudah ada jawabannya di situ. Kalau tadi teman-teman bisa pahami, siapa yang menentukan nilai? PMI tidak menentukan nilai koin P, namun siapakah yang menentukan nilai koin P? Yaitu pioner dan vendor. Namun PMI ini apa juga? Oke, langsung kita lihat Pak ini PMI. Oke, di sini bisa teman-teman lihat, ini salah satu jawaban daripada Abang Muslim juga selaku admin di PMI ini. PMI hanya platform yang mana menyediakan fasilitas escrow sebagai penjamin keamanan transaksi. Berapapun nilai P dapat diterapkan dan barang ataupun produk. Oke, di sini salah satu admin ini memberikan jawabannya. Oke, apa itu PMI sehingga PMI ini tidak memberikan nilai ke koin P yang kita minim ini, teman-teman. Oke, PMI hanya platform yang mana menyediakan fasilitas escrow sebagai penjamin keamanan transaksi, teman-teman. Berapapun nilai P dapat diterapkan dan barang produk apapun yang dapat dijual belikan di marketplace escrow, maka PMI tidak ada alasan untuk menolak. Oke teman-teman, bisa dipahami, PMI ini hanyalah sebagai fasilitas ataupun penyediaan escrow ataupun penyediaan untuk kita belanjakan sebagai penjamin ya teman-teman, sebagai penjamin transaksi keamanan kita. Bisa jadi kalau kita bertransaksi peer to peer, kalau mungkin tidak ada PMI ini ataupun tidak ada marketplace ini, bisa jadi kalau kita kirimkan kepada, contoh kalau saya di sini di umpama saya mau transfer ke Bandung di sana, tapi orangnya saya tidak kenal ya teman-teman, tidak kenal. Apakah kita bisa menjamin orang itu sesudah kita mentransfer koin, apakah kita menjamin barang itu akan sampai kepada kita? Itu belum tentu ya teman-teman. Namun dengan adanya PMI ini, alhamdulillah ya, bisa dibilang sebagai penjamin keamanan untuk transaksi kita dalam membeli ataupun membelanjakan barang yang ada di PMI tersebut, teman-teman. Oke, bisa dipahami teman-teman. Semoga ini bermanfaat, dan saya rasa ini cukup bermanfaat. Banyak teman-teman yang belum mengetahui ya. Namun beginilah PMI tidak menentukan nilai koin P, teman-teman. Yang menentukan nilai koin P yaitu pioner dan vendor, teman-teman. PMI ini hanyalah sebagai fasilitas penyediaan escrow sebagai penjamin keamanan transaksi. Oke teman-teman, mantap ya. Mantap kali. Kenapa saya tadi bisa bilangkan PMI tidak menentukan nilai koin P? Oke, lihat ini. Oke, di sini bisa teman-teman lihat di bawah sini Sunarsi sebagai Mbak Sunarsi ini sebagai admin. Di sini ada Mbak ini bilang terserah pioner dan vendor Pak, mau berapa ya, itulah ya. PMI tidak menentukan nilai koin P, maka
dari inilah ya, mungkin kalau kita dengar PMI tidak menurunkan nilai koin P, ini agak berat kita terima teman-teman. Kok masa PMI ini tidak menentukan nilai koin P ya teman-teman? Namun seperti yang tadi saya bilang, PMI ini hanyalah sebagai penjamin transaksi kita teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga saya bermanfaat dengan video ini, dan tetap semangat. Coba kita sama-sama untuk melakukan konsensus berapapun saya akan menerima harga koin P ini. Yang namun jangan serendah-rendah kali, yang wajar-wajar saja ya. Oke, saya rasa cukup di sini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Subscribe channel ini, nyalakan lonceng untuk dapatkan notifikasi terbaru daripada info kripto official ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.